Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia digital kita ini makin lama makin menyeramkan? Dulu ketakutan terbesar kita di media sosial mungkin cuma kepencet like pas lagi stalking mantan atau foto alay zaman SMP kesebar. Tapi sekarang ketakutannya udah naik level ke tingkat yang jauh lebih mengerikan. Bayangin skenario ini. Kamu posting foto selfie biasa, foto liburan, foto wisuda atau sekadar foto OTD. Tiba-tiba, tanpa izin kamu, bahkan tanpa sepengetahuan kamu, foto itu diambil oleh orang asing, dimasukkan ke sebuah mesin kecerdasan buatan dan voila, dalam hitungan detik, pakaianmu dihilangkan oleh algoritma. Dan yang paling parah, gambar palsu itu disebarkan di tempat umum, di platform yang sama tempat kamu posting foto aslinya tadi. Ini bukan cerita fiksi ilmiah atau salah satu episode Black Mirror. Ini nyata dan ini terjadi sekarang. Korbannya kebanyakan perempuan, bahkan anak-anak. Lalu pelakunya? Oknum pengguna yang menyalahgunakan fitur di salah satu media sosial terbesar di dunia. Hari ini kita bakal bedah tuntas kasus Grok, AI milik Elon Musk yang juga tersedia di platform X. Yang baru-baru ini bikin geger dunia sampai negara kita, Indonesia, turun tangan jadi negara pertama yang memblokirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa AI yang katanya sepintar itu bisa sebodoh ini soal etika? Dan apakah pemblokiran adalah solusi final atau justru awal dari masalah baru yang membatasi kebebasan kita? Tarik napas, siapin kopi karena pembahasan kali ini bakal sedikit berat, tapi penting banget buat kita sadari. Yuk kita gali lebih dalam detail kekacauan ini. Mari kita luruskan dulu benang kusut ini. Jadi, beberapa waktu terakhir ini, internet, khususnya warga X, dulunya Twitter, lagi marah besar. Pusat masalahnya ada di Grok. Ini adalah chatbot AI buatan xAI perusahaannya Elon Musk, yang terintegrasi langsung di dalam aplikasi X. Kenapa pada marah? Karena fitur image generation atau pembuat gambar di Grok ini disalahgunakan secara masif. Banyak pengguna yang pakai Grok buat ngedit foto orang lain. Lagi-lagi fokusnya ke perempuan dan anak di bawah umur. Jadi foto yang vulgar atau bahkan tanpa busana. Tanpa konsen, tanpa izin. Ini jelas kekerasan berbasis gender online. Awalnya, banyak pengguna yang coba protes dengan cara yang spontan. Mereka nge-mention akun chatbot Grok di X, bilang yang intinya, "Woi, saya nggak izinkan foto saya diedit-edit ya." Mereka kira AI-nya bakal ngerti dan berhenti. Tapi ada seorang pengguna yang kemudian bikin eksperimen dan ngebuktiin kalau cara itu sama sekali nggak ngefek. Grok nggak peduli sama mention kalian. Nah, di sini kita masuk ke perdebatan klasik. Ada yang bilang, ya salah penggunanya dong, kan mereka yang otaknya nggak beres. Benar, penggunanya salah. Tapi kita nggak bisa lepasin tanggung jawab penyedia teknologi gitu aja. Kalau kamu bangun taman bermain, kamu harus pastiin ayunannya nggak tajam dan perosotannya nggak curam banget sampai bikin anak-anak celaka kan? Platform itu punya tanggung jawab moral buat nyediain ruang aman, bukan malah ngasih atau jadi senjata buat nyerang orang lain. Padahal Grok ini bukan AI ecek-ecek. Menurut Artificial Analysis Intelligence Index terbaru, Grok 4 itu ada di posisi ke-8 dunia. Dia ngalahin beberapa model canggih lainnya. Peringkat 1-3-nya sekarang dipegang sama GPT 5.2, Cloud Opus 4.5, dan Gemini 3 Pro Preview. Ini poin pentingnya. AI ini dinilai berdasarkan kemampuan matematika, sains, coding, dan penalaran logis. Tapi, kasus Grok ini nunjukin satu hal fatal. Kecerdasan komputasional belum bisa menunjukkan kecerdasan emosional atau etika. Grok mungkin jago ngitung rumus fisika kuantum, tapi dia masih bodoh banget dalam memahami konteks budaya manusia. Dia nggak bisa atau belum bisa menilai intensi jahat di balik perintah penggunanya. Dia nggak paham norma sosial bahwa memanipulasi foto tubuh orang tanpa izin itu salah besar. Ini juga nunjukin kalau regulasi di xAI itu longgar banget dibanding kompetitornya. Contoh gampang deh, ChatGPT. Coba kalian minta ChatGPT nampilin lirik lagu yang punya hak cipta ketat. Pasti dia nolak atau ngasihnya terbatas. Grok seringkali bablas. Dan yang bikin Grok ini unik sekaligus bahaya adalah posisinya.
Beda sama ChatGPT yang kita akses di website terpisah atau Meta AI yang mungkin cuma di ruang chat WhatsApp pribadi, Grok ini juga hidup di ruang publik X. Dia terintegrasi di timeline tempat debat politik, berita bencana, dan foto kucing bercampur aduk. Keterbukaan ini yang bikin penyalahgunaannya jadi makin terekspos dan dampaknya makin luas. Dunia jelas nggak tinggal diam. Praktik objektifikasi ini dikecam di mana-mana. Pemerintah India misalnya sampai ngasih ultimatum 72 jam ke X. Mereka nuntut X buat pasang pagar pengaman AI dan laporin langkah konkret apa yang udah diambil buat ngelindungin perempuan dan anak. Di Inggris, Menteri Teknologinya juga udah ngancam bakal nangguhin operasional X di sana. Respon Elon Musk, klasik Elon, dia malah nuduh balik kalau pemerintah Inggris mau membatasi free speech atau kebebasan berekspresi. Padahal apa hubungannya deepfake porn sama kebebasan berekspresi? Itu kan kejahatan. Akhirnya, karena terdesak, pada tanggal 9 Januari 2026 kemarin, xAI ngambil langkah. Mereka membatasi fitur pembuatan gambar di Grok cuma buat pelanggan berbayar. Tapi lucunya, fitur ini tetap gratis kalau diakses lewat aplikasi Grok yang terpisah dari X. Langkah ini langsung dikritik habis-habisan sama Downing Street. Mereka bilang ini insult solution atau solusi yang menghina korban. Bayangin, fitur yang udah bikin rugi banyak orang malah dijadiin fitur premium berbayar. Seolah-olah xAI bilang, kalau mau bikin gambar aneh-aneh, bayar dulu ya. Kan kacau. Nah, sampailah kita ke Indonesia. Sehari setelah kebijakan premium itu, tanggal 10 Januari 2026, Indonesia bikin gebrakan. Kita jadi negara pertama di dunia yang resmi membatasi akses terhadap layanan Grok. Malaysia langsung nyusul sehari kemudian. Alasan Menteri Komunikasi dan Digital kita jelas, demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat. Di satu sisi, langkah tegas ini patut kita apresiasi. Ini nunjukin kalau negara hadir buat ngelindungin warganya dari ancaman teknologi baru. Tapi di sisi lain, sebagai masyarakat kritis, kita juga layak bertanya-tanya. Apakah keputusan pemblokiran ini murni 100% karena motif perlindungan? Soalnya, Grok ini juga pisau bermata dua. Selain disalahgunakan buat hal negatif tadi, banyak juga warganet yang pakai Grok buat partisipasi politik. Misalnya melalui permintaan atau prompt satir yang menanyakan peran partai politik dalam membantu korban bencana, hingga mendalami reformasi sistem pemilu. Jadi, di titik inilah perdebatannya jadi semakin relevan. Di mana batas antara melindungi publik dari kekerasan gender berbasis online dan potensi penggunaan isu ini oleh kekuasaan untuk membatasi ekspresi politik yang kritis. Apakah kita memblokir Grok karena dia jahat kepada perempuan dan anak-anak, atau karena dia juga terlalu jujur soal situasi politik kita? Ini zona abu-abu yang harus terus kita awasi bareng-bareng. Teman-teman, kasus Grok ini adalah cerminan sempurna dari krisis eksistensial kita di era AI. Di satu sisi, hati kita hancur dan marah melihat bagaimana teknologi yang harusnya membantu manusia memajukan peradaban, malah dipakai untuk merendahkan martabat manusia, terutama perempuan dan anak-anak, dengan cara yang paling menjijikan. Kita sepakat ruang digital harus aman. Nggak boleh ada toleransi buat kekerasan seksual dalam bentuk apapun, mau itu di dunia nyata atau maya. Dan untuk itu, langkah tegas pemerintah mungkin memang diperlukan saat raksasa teknologi terlalu arogan untuk mengatur dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, kita juga diingatkan tentang betapa rapuhnya kebebasan kita. Ketika tombol blokir ditekan, kita harus selalu waspada. Apakah ini perisai untuk melindungi yang lemah? Ataukah ini juga tembok untuk membatasi suara-suara kritis yang tidak nyaman didengar oleh penguasa? Teknologi akan terus berlari lebih cepat dari regulasi. AI akan semakin pintar. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai manusia, baik pengguna, pembuat kebijakan maupun pemilik platform, bisa cukup bijaksana untuk mengimbanginya? Jangan sampai kita menciptakan monster yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi jangan sampai juga ketakutan kepada monster itu membuat kita menyerahkan seluruh kebebasan kita. Tetap kritis, tetap waspada, dan yang terpenting, tetaplah menjadi manusia yang punya empati di tengah dunia yang semakin didominasi mesin.